tidak sampai ditanyai oleh malaikat, itu langsung disiksa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Legenda, channel yang mengungkap misteri dan membangun sebuah legenda. Oke, bagi yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, di sini saya sudah bersama Ki Haji Wongso, dan ini momen spesial. Temanya kita ngobrol misteri tapi santai begitu ya, Ki? Oh iya, Sambil ngopi, dan mohon maaf kalau kita sambil menghisap rokok karena sudah kebiasaan kampung kami kalau ngobrol tidak sambil merokok sambil ngopi, itu tidak asik ya, Ki? tidak. Kayak gitu, kurang, ada yang kurang. Jadi gini teman-teman, banyak mungkin di HP teman-teman sering menjumpai di dunia maya banyaklah kasus-kasus kita sebut saja bundir begitu. Cuman itu nanti kita bahas nanti. Sekarang mungkin yang akan kita pertanyakan itu begini, Wongso. Apa hukum atau siksaan bagi orang yang melakukan bundir gitu? Mungkin bisa Anda jelaskan? Ya, ini saya akan menjelaskan tentang bundir. Bundir itu yang jelas itu dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maaf, dan mungkin tidak cuma orang yang beragama Islam yang mengharapkan itu, mungkin semua agama mungkin juga sepakat dengan itu. Nah, kalau tentang bundir itu semua agama di Indonesia itu kan ada agama Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Nah, itu semuanya itu mengharamkan bundir itu. Terus ini kalau dari pandangan saya itu agamanya Islam, ya saya akan mengatakan tentang di sedikit-sedikit itu mengenai tentang agama Islam. Agama Islam itu jelas-jelas mengharamkan bundir, karena bundir itu yang jelas merugikan umurnya sendiri. Allah itu melarang itu begini, orang dari lahir aja umur itu sudah ditentukan sampai berapa tahun. Terus begitu dipotong, seandainya umurnya 70 tahun, terus baru 40 tahun dia bundir. Nah, itu kan tidak memenuhi aturannya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan ya kalau bahasa Jawa turahan umur, turahan itu sisa umurnya, yang kalau 70 berarti masih
tersisa bundirnya 40 tahun. Jadi masih tersisa 30 tahun ya. Ya, lalu itu bagaimana sisa umurnya itu yang saya maksud itu? Nah, sisa-sisa umur itu yang menjadikan dosa besar itu harusnya kan dia hidup di dunia, terus dia karena bundir dia tidak hidup di dunia, akhirnya hidupnya itu antara di akhirat dan di dunia. Antara akhirat dan dunia itu, kalau akhirat itu dunianya kan orang yang sudah meninggal, jadi sudah mati, itu akhirnya ke akhirat. Terus kalau orang bundir itu kan ke alamnya, alam seperti alamnya jin, jadi belum sampai ke akhirat. Ya, itu jadi alam itu, semua alam itu ada perbedaan. Makanya kadang orang bisa melihat begini, kalau orang yang sudah meninggal, yang asli meninggalnya itu jatah dari Allah, itu tidak bisa biarpun orang itu mempunyai indera keenam, dia tidak bisa melihat. Tapi kalau orangnya itu bundir, itu kadang orang mempunyai indera keenam bisa melihat. Makanya itu alamnya biarpun alam gaib, tapi kan beda. Ini lalu hukumnya atau siksaannya itu bagaimana? Nah, ini kalau menurut pandangan Islam, tapi orang itu mempunyai pandangan beda-beda. Menganut pandangan itu seperti orang seandainya dia lewat guru siapa juga mempunyai pandangan beda-beda. Kalau dari saya itu begini, orang itu kan hukumnya yang jelas haram, terus hidupnya tidak ke tujuan, ya kan, terus akhirnya dia itu tidak kalau dikuburnya itu tidak sampai ditanyai oleh malaikat, itu langsung disiksa. Biarpun dia itu bagaimanapun, dia langsung disiksa. Ditanya apa aja dia akan lupa. Makanya orang itu beralih dengan alam itu sudah berbeda. Kita hidup di dunia melakukan dosa itu di kuburnya langsung disiksa. Oke, jadi gitu ya teman-teman tentang siksa bagi orang yang melakukan itu. Dan mungkin gini, kadang ada kan orang bundir, lalu kalau orang Jawa itu ngelabrak orang itu artinya gentayangan begitu teman-teman. Nah itu sebenarnya aslinya itu kan ada orang ya, si dia ini melakukan gantung diri setelah pemakamannya, lalu ada yang melihat arwahnya dan ada yang melihat dia gentayangan itu. Nah mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, ini ada pengalaman begini, pengalaman yang terjadi bukan saya sendiri, tapi saya sendiri juga pernah merasakan itu. Jadi saya pernah mengetahui, jadi begini, habis ada orang bundir itu, terus ada yang melihat, jadi ada yang wah itu melihat pocong, padahal ya tidak seasli pocong lah ya, itu. Nah itu yang dinamakan pocong. Terus ada yang melihat, kadang-kadang kita dengar suaranya tapi tidak melihat darahnya.
itu sebenarnya yang begitu itu kadang-kadang itu juga bisa rohnya itu karena dia tidak mempunyai tempat, akhirnya dia ingin mencari tempat, terus perasaannya dia itu masih hidup seperti sebelum bunuh itu. Nah itu begitu, makanya kadang orang itu masih melihat itu kan roh yang penasaran karena dia tidak mempunyai tempat tinggal. Akhirnya orang Jawa mengatakan roh yang penasaran. Nah, roh yang penasaran itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh jin. Nah, jin itu yang tidak beragama. Sama saja jin itu ada yang agama Islam, jin itu juga ada yang jahat, ada yang baik. Berarti itu jin yang menyerupai sosok orang tersebut begitu ya, sebenarnya itu? Ya, kadang bisa begitu, kadang bisa jin, kadang juga bisa rohnya itu sendiri karena dia tidak mendapatkan tempat yang selayaknya, akhirnya dia bertempatan di mana-mana. Oh, jadi kejadian begitu itu kadang ada benarnya gitu? Iya, itu kadang ada benarnya, ada juga salahnya. Kadang ada yang roh itu tidak dapat tempat, makanya kadang-kadang orang di daerah sini, pokoknya khusus di tanah Jawa itu kebanyakan orang habis ada kejadian-kejadian itu dipanggilkan ustadz, dipanggilkan kiai. Nah itu untuk menempatkan roh itu mapanke. Nah itu kalau orang Jawa itu mapanke roh supaya iso entuk panggonan. Tapi kan kalau kiai itu menempatkan itu selama dia dimintakan ampun kepada Allah itu ya dikasih ampun. Cuma kan kalau ngasih ampun itu ada batas-batasnya, seperti kalau orang mati ada 7 hari sampai 40 hari. Kalau sudah 40 hari kan habis, makanya orang Jawa kadang di 40 hari. Nah, dan itu ya kiriman begitu. Sama orang bunuh itu kalau sudah bunuh diri tidak dapat tempat, tidak diterima di sisi Tuhannya, terus akhirnya dia penasaran. Nah selama dia itu ditempatkan di situ, ya tempatnya di situ, bukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak. Jadi pada intinya perjalanan roh orang yang melakukan bunuh itu tidak seperti orang-orang yang memang pada dasarnya sudah dijabar sama Allah, ya dia harus meninggal. Itu mungkin ada perbedaan dengan orang yang melakukan bunuh itu, perjalanan rohnya itu. Ya tidak, ya jelas tidak. Kalau orang bunuh itu tidak dapat tempat sampai besok hari kiamat, itu tidak dapat tempat. Kalau dapat tempat ya sementara kadang, makanya kadang orang yang kesurutan, kemasukan si A, si B, itu kadang-kadang itu juga rohnya dia. Cuman dia kan karena tidak dapat tempat ya kadang-kadang begitu. Jadi masih berkeliaran di dunia. Nah itu masih berkeliaran, tapi alamnya itu masih di alamnya jin. Makanya kadang orang kalau kemasukan apa-apa dia ada yang dibacakan begini-begini, kadang dibacakan. Makanya ada surat dinas itu minal jin nabilanas, gangguan jin dan manusia. Nah, manusianya itu yang sudah meninggal karena bunuh itu. Oh, ya jadi begitu ya teman-teman penjelasan dari Ki Wangsa tentang hukum, siksa dan
perjalanan roh orang yang melakukan budir begitu. Dan buat teman-teman, jangan lupa ikuti terus video-video kami, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai full. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.